Ya, halo semuanya. Perkenalkan kami dari grup skripsi dengan judul Pengembangan Aplikasi Edukasi Daya Manusia Berbasis Web. Di sini kami membuat suatu aplikasi yang bernama WordCafe dan ini adalah screen home dari aplikasi kami. Nah, dalam layar ini akan muncul informasi-informasi mengenai aplikasi kami dan kita bisa membuat akun baru di menu register yang ada di kanan atas. Nah, kita bisa mengisi data diri kita dalam form ini, menekan register, dan kita akan memiliki suatu akun baru yang dapat kita gunakan di menu login. Nah, di menu login ini kita memiliki dua macam user, yaitu yang pertama ada employee dan ada supervisor. Kalau kita login sebagai supervisor, kita akan ada di halaman dashboard seperti ini. Halaman dashboard ini berisi tentang data-data dari aplikasi secara keseluruhan. Misalnya ada meeting dan ada recent post seperti ini. Nah, berikutnya setelah halaman dashboard, kita juga punya halaman yang namanya halaman task. Nah, halaman task ini kita sebagai supervisor bisa menambahkan task baru atau menambahkan subtask baru. Misalnya saya ingin menambahkan task baru, saya tinggal tekan tombol add new task, mengisi data-data task yang ada dan yang ingin saya berikan, menekan submit, dan data tersebut akan muncul di dalam tabel task yang ada di bawah ini. Kemudian misalnya saya ingin menambahkan subtask, saya tinggal menekan tombol add new subtask, kemudian saya pilih subtask yang ingin saya beri subtask yang seperti yang ada di sini, title dan description, kemudian saya submit, akan muncul subtask baru. Nah, data ini akan disimpan dalam task tertentu. Misalnya task 01 ini kita memiliki task ini diberikan kepada siapa, untuk siapa, deadline-nya, dan subtask dari task yang ada di sini. Itu ada tombol untuk finish. Kalau saya tekan finish bakal berubah jadi finish. Kalau saya undo dia bakal balik jadi not finish. Kemudian saya bisa melakukan edit dan delete dari subtask yang ada di sini. Nah, dan berikutnya kita punya menu yang namanya performance report. Performance report ini kita bisa gunakan untuk memunculkan monthly report dari karyawan, secara baik itu secara keseluruhan ataupun secara individual. Kalau secara keseluruhan saya tinggal tekan ini dan akan muncul PDF yang menunjukkan laporan. Kemudian bisa juga tekan yang ini untuk memunculkan PDF secara individu. Nah, kemudian ada juga meeting. Jadi meeting ini berisi tentang daftar meeting yang ada pada perusahaan. Misalnya saya ingin menambahkan data baru, saya bisa tekan tombol ini, akan muncul formnya. Dan saya bisa tekan submit dan datanya akan muncul di dalam tabel yang di bawah ini. Kalau saya ingin melihat detail meeting, saya tinggal menekan tombol ini, akan muncul detail dari meeting tersebut. Nah, meeting tersebut bisa saya end atau edit menggunakan tombol yang ada di bagian kanan sini. Nah, berikutnya ada discussion. Di sini saya bisa memunculkan semua diskusi. Jadi misalnya di sini akan ada daftar diskusi yang sedang berlangsung pada saat itu. Misalnya saya ingin membuka diskusi ini, saya tinggal tekan aja, terus saya di sini dapat memberikan balasan pada diskusi ini. Misalnya balasan 1. Saya tekan submit, dia bakal muncul di sini. Kalau ingin saya delete, saya tinggal tekan tombol ini, dia bakal ke delete. Nah, seperti itu. Misalnya saya ingin membuat diskusi baru, saya tinggal menekan tombol create new, masukkan title dan body, kategori, dan lain-lainnya. Kemudian saya tekan submit, discussion tersebut bakal muncul di halaman yang ini. Nah, misalnya saya sudah membuat suatu diskusi, saya ingin mengubah data dari diskusi tersebut, saya tinggal menekan tombol My Discussion, kemudian menekan tombol Edit atau Delete, seperti ini. Kalau saya tekan Delete, tekan Edit, bakal muncul layar seperti ini. Bisa saya ganti, misalnya jadi meeting 0011. Saya submit, dia bakal berubah jadi meeting 0011. Nah, kemudian di aplikasi ini juga ada fitur notif. Jadi di sini bakal muncul notifikasi terbaru, dan kalau saya tekan show only notification bakal muncul seluruh notifikasi yang dimiliki oleh user tersebut. Saya juga bisa melakukan delete notifikasi dengan cara menekan tombol yang ada di bagian sini.
Nah, notifikasinya kan terhapus secara otomatis. Nah, kemudian ada juga fitur feedback. Jadi misalnya seorang employee mau berikan feedback kepada supervisornya, itu bisa menggunakan screen ini. Feedback dari employee bakal muncul di tabel yang ada di halaman ini dan bisa saya reply atau bisa saya delete. Nah, kemudian di sini ada fitur profile dan dari suatu supervisor kita bisa melakukan change password, memasukkan data-data di sini, karena submit, maka passwordnya akan terganti, dan juga bisa edit profile. Edit profilenya bisa, misalnya saya ingin ganti jadi 2, saya submit, dia bakal berubah jadi 2. Nah, kemudian kalau kita mau logout, kita tinggal menekan tombol logout, tekan yes, dia bakal ke logout. Untuk employee, saya sudah buatkan akun demonya juga, dan di sini pertama kali akan muncul halaman dashboard seperti ini. Dashboardnya ada data-data seperti new task, ongoing task, finish task, dan beberapa data lain seperti meeting dan recent post. Nah, kemudian di sini juga kita punya menu yang sama, yaitu menu task. Nah, menu task ini kita bisa melakukan accept task, melakukan finish task, dan lain-lain. Misalnya saya ingin accept task yang ini, saya tinggal accept aja, terus tekan task 01. Nah, di sini kan statusnya semuanya masih berstatus not finish. Kalau masih not finish, ketika saya ingin finish, dia bakal muncul bahwa saya masih punya subtask yang belum terselesaikan. Nah, untuk mengumpulkan task ini, saya harus mengubah semua status subtask menjadi finish. Jadi misalnya yang 3 ini coba jadi finish semua seperti ini. Kemudian saya kembali, ketika saya finish task, barulah saya bisa mengumpulkan laporan untuk tugas ini. Misalnya laporan pertama. Kemudian saya submit, statusnya bakal berubah jadi waiting approval. Nah, kalau sudah jadi waiting approval, di sudut pandang supervisor akan bisa mengakses task report. Di menu task report akan muncul report yang sudah dikirimkan tadi seperti ini. Kemudian saya bisa memilih untuk reject atau approve. Kalau saya reject, saya bisa kasih misalnya perbaikannya, misalnya tolong diperbaiki. Karena saya submit, dia bakal berubah jadi rejected. Karena kalau saya buka lagi dari sisi employee, dia bakal muncul tampilan seperti ini. Ada statusnya rejected, kemudian saya bisa show feedback atau real time. Kalau show feedback akan muncul catatan dari supervisor saya. Kemudian kalau saya real time dan saya konfirmasi, dia bakal kembali jadi on progress. Dan saya bisa mengerjakan ulang tugas ini sampai akhirnya supervisor saya memberikan status approve. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga menu berikutnya, yaitu meeting. Nah, meeting ini saya bisa melihat meeting yang akan terlaksana pada perusahaan saya. Misalnya regular meeting itu misalnya seperti misalnya training pegawai. Itu data-datanya bakal muncul di sini. Nah, sedangkan untuk division meeting ini untuk meeting yang sifatnya spesifik ke divisi saya, seperti itu. Kemudian di sini juga ada fitur berikutnya, ada fitur discussion yang sama persis seperti milik supervisor. Nah, kemudian juga ada fitur feedback. Saya bisa mengirimkan feedback kepada supervisor saya dengan menekan create feedback. Nah, saya bisa pilih saya mau kirim ke supervisor yang mana, judulnya apa, dan isinya apa. Nah, kemudian misalnya saya sudah mengirimkan feedback dan feedback tersebut sudah dibalas oleh supervisor saya, balasannya akan muncul di menu yang ini. Nah, itu sekian untuk demo aplikasi yang sudah kami kerjakan. Semoga video ini dapat bermanfaat dan memberikan bantuan kepada orang yang menontonnya. Terima kasih.